Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi akar persamaan tidak linear dengan mata kuliah metode numerik. Nama kelompok kami yaitu saya Iksan Mulyansah dan teman saya Julfadli. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan di sini saya akan menjelaskan apa itu metode numerik. Metode numerik adalah teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa jika dapat diselesaikan oleh pengoperasian aritmatika. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematika agar dapat diselesaikan dan dengan operasi hitungan yang terdiri dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Terdapat banyak jenis metode numerik, namun pada dasarnya masing-masing metode tersebut memiliki karakteristik umum, yaitu selalu mencakup sejumlah kalkulasi aritmatika. Jadi, metode numerik adalah suatu teknik untuk memformalisasikan masalah matematika hingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika yang dari operasi tambah, kurang, kali. Penggunaan metode numerik adalah pertama, metode numerik merupakan suatu teknik menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Dengan bantuan komputer, ia sanggup menangani masalah yang rumit dan melibatkan perhitungan yang luas, misalnya untuk memecahkan masalah solusi suatu persamaan tak linear, sistem persamaan yang besar, dan permasalahan lainnya, termasuk dalam teknik dan sosial. Masalah yang sering sulit atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitis dapat diselesaikan dengan metode numerik. Yang kedua, saat ini terdapat berbagai paket program komputer, misalnya Excel, Mapel, MATLAB, atau program paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah didapat di dalam pengoperasiannya cakup metode numerik. Dengan demikian, pemecah masalah tersebut tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, apabila yang dihadapi sulit diselesaikan dengan bantuan program paket komputer, maka pemecah masalah dapat menggunakan program komputer, misalnya Basic, Pascal, Fortran, atau program komputer lainnya. Jika pemecah masalah mahir mendesain program sendiri, maka pemecah masalah dapat lebih leluasa dalam menggunakan metode numerik memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya, di sisi lain, metode numerik merupakan semacam sarana yang efisien untuk mengenal karakteristik komputer dan mendesain algoritma, diagram, alur, dan menulis program komputer tersendiri. Nah, prinsip-prinsip metode numerik. Pertama, digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang bertanggungjawabkan secara analitik. Yang kedua, pendekatannya merupakan analisis matematis. Nah, selanjutnya, metode numerik terdiri atas algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Metode numerik menggunakan iterasi atau pengulangan. Nah, pemakaian metode numerik yang pertama menyelesaikan persamaan nonlinear, menyelesaikan persamaan dan menyelesaikan diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat, pengertian persamaan dan akarnya.
persamaan kuadrat f x sama dengan a x pangkat 2 ditambah dx tambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Akarnya adalah x12 sama dengan b kurang akar b pangkat 2 kurang 4ac per 2a. Untuk persamaan f x, a persamaan aljabar, b persamaan transzenden, c persamaan campuran. Kedua, lokalisasi akar. Cara untuk melokalisasikan akar antara lain lokalisasi akar secara grafik, lokalisasi akar secara tabulasi, lokalisasi akar untuk persamaan polinom. Lokalisasi akar secara grafik. Nah, ada bentuk grafiknya. Akar tidak dapat muncul dalam suatu selang bukan oleh batas bawah x1 dan batas atas x2. Ini ada contoh grafiknya. Buktikan kasus mana satu akar tunggal kurung oleh nilai-nilai fx yang positif dan negatif. Nah, untuk gambar yang pertama, f1 dan fx2 berseberangan terhadap x. Perlihatkan jika akar muncul pada selang itu. Nah, gambar yang kedua, jika fx dan fx2 bertanda sama, maka antara nilai-nilai tersebut tidak terdapat akar atau dapat akar yang banyaknya genap. Nah, di sini ada contoh soal lokalisasikan selang akar yang mengandung akar dari fx sama dengan x kurang x dengan cara grafik tunggal dan grafik ganda. Nah, samping ini ada contoh soalnya. Cara penyelesaiannya cara grafik tunggal. Karena grafiknya memotong x antara x sama dengan 0 dan sama dengan 1, berarti satu akar pada selang 0,1. Nah, ini ada cara grafik gandanya. Terlihat bahwa absis dipotong kedua grafik di atas berada pada selang 0,1. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ihsan Mulyansyah. Pada Ihsan Mulyansyah, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang lokalisasi akar secara tabulasi. Itu nilai-nilai fungsi selang dan suatu akar untuk memudahkan nilai-nilai tersebut satu bentuk tabulasi. Kan selang yang mengandung salah satu akar f dan e x kurang untuk penyelesaiannya. Di sini ada tabel, kita bisa ada tabel x dan di tabel x itu adalah 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan f-nya 1,0, 0,6, 0,20, 0,25. Karena untuk x sama dengan 0,4, nilai fx lebih besar dari 0 dan x dengan 0,6
nilai fx dari 4, maka terdapat salah satu pada selang 0,4, lokalisasi akar untuk persamaan polinom. Bentuk baku persamaan polinom berderajat di x sama dengan A0 tambah A x tambah A2 x pangkat 2 tambah A n x pangkat n dengan A n tidak sama dengan 0. Untuk melokalisasikan akar-akarnya yang real digunakan beberapa sifat akar, yaitu aturan tanda Descartes dan akar real positif baku. N P lebih kecil dari U dan U kurang P dengan 0, 2. Akar real negatif berlaku G lebih kecil dari P kurang NG sama dengan 0, 2, 4. Selang akar. Andaikan R sama dengan 1 ditambah maksimum 1 lebih kecil dari K dan lebih kecil dari dan AK sama dengan A N dengan AK adalah koefisien P X dan AN koefisien pangkat tinggi dari Px, maka akar Px akan terletak pada selang R. Dan contoh lokalisasikan akar-akar polinom di X sama dengan X4 dikurang X3 dikurang X2 tambah X kurang 1. Penyelesaiannya yaitu aturan tanda Descartes A, akar real positif, pola tanda koefisien P X sama dengan titik 2 tambah min tambah min jadi U dengan 3. Kita peroleh U sama dengan XP dengan 0 atau U kurang XP sama dengan 2. Akibatnya NP mempunyai peluang dua nilai, yaitu NP sama dengan 3 atau NP sama akar real negatif P X sama dengan X4 ditambah X3 dikurang X2 tambah X sama 1 X dikurang 1 sehingga pola tanda koefisiennya adalah tambah kurang P dengan 1. Kita peroleh titik 2 P kurang X sama dengan 0. Akibatnya X mempunyai 1. Kesimpulannya itu 3 akar real positif dan 1 akar real negatif. Yang kedua, 1 akar real positif, 1 akar real negatif, dan 2 akar kompleks sekawan. Selanjutnya yaitu selang akar. Agar selang akar dapat ditentukan harus dihitung R sebagai berikut. R sama dengan 1 tambah maksimum 1 per 1 kali 1 per 1 kali 1 per 1 kali 1 per 1. Jadi sama dengan R sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi akarnya terletak dalam selang 2. Dari tabulasi terlihat bahwa terjadi pergantian tanda 2 kali, yaitu pada selang min 2 kurang min 1